Shalom, selamat datang kembali dalam YouTube channel saya. Saya percaya hari ini saudara adalah diberkati Tuhan. Nah, hari ini saya mau share sesuatu kepada saudara tentang situasi yang ada pada saat ini yang kita lihat. Ada demo, bahkan sampai mengarah kerusuhan. Saudara, saya pribadi tidak menentang atau mengatakan bahwa demo itu salah. Itu hal yang wajar dalam proses demokrasi. Tapi yang saya mau bicarakan hari ini dalam video ini adalah di tengah-tengah situasi pandemi ini ada yang memanfaatkan situasi ini dengan maksud yang tidak baik. Bahkan mengarah kerusuhan, dan kita terlihat bahwa ada fasilitas-fasilitas yang dibangun negara yang menjadi rusak, dibakar dan merugikan negara ini, dan kita juga dirugikan karena itu fasilitas yang dibangun negara untuk kita nikmati. Nah, yang saya mau bicarakan hari ini begini, saudara, khususnya bagi kita orang-orang Kristen, orang percaya sangat kepada Tuhan Yesus, dan orang yang sudah ditebus dengan darahnya, orang yang diselamatkan. Nah, kita tahu bahwa dalam segala hal itu Tuhan pegang kendali. Bahkan kalau kita melihat dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang mengasihi Tuhan. Nah, saudara, saya percaya saudara yang melihat video ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan kalau saudara merasa atau tidak mengasihi Tuhan, saya mendorong saudara belajarlah untuk mengasihi Tuhan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, maka segala sesuatu Tuhan bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Nah, kalau apa yang terjadi pada saat ini, kalaupun pemerintah kita, khususnya parlemen baru-baru ini mengesahkan undang-undang Omnibus Law yang menjadi pro kontra di mana-mana, saudara, saya mau katakan ya, kita percaya, kita positive thinking bahwa pemerintah kita berusaha melakukan terbaik untuk kepentingan umum, walaupun pastinya tidak akan bisa menyenangkan semua orang, tapi paling tidak ini untuk kepentingan umum. Dan kemudian saudara, bahwa kita harus mengerti seperti saya katakan tadi, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya kalau ini pun terjadi, kalaupun pemerintah atau parlemen mensahkan undang-undang Omnibus Law, saudara, saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan itu. Kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan sedang berperkara untuk mendatangkan kebaikan. Nah, memang pada awalnya segala sesuatu itu ketika baru muncul, ketika ada suatu kejadian, bahkan kejadian tragedi, kita selalu tendensinya berpikir ini seperti saudara kena tulah, atau seperti sesuatu yang kejadian tidak mengenakan yang membuat saudara tidak nyaman. Tapi kita harus ingat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan dunia ini, masih pegang kendali. Dan firman Tuhan katakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan sebabnya saudara, yang perlu kita lakukan adalah, saudara, kita harus tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus terjadi? Nah, apa yang terjadi pada saat ini, Tuhan? Dan kita harus ingat bahwa tugas kita sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan, kita harus mengusahakan kesejahteraan kota kita. Nah, bagaimana caranya, saudara? Saya percaya ada cara yang lebih baik daripada sekedar demonstrasi. Saya percaya firman Tuhan kata di Yakobus berkata bahwa doa orang benar besar kuasanya. Bahkan dikatakan seperti Elia yang manusia biasa seperti kita, bahkan dia ketika berdoa untuk menghentikan hujan, hujan pun berhenti. Berdoa untuk hujan turun, maka hujan pun turun. Artinya doa kita sangat berkuasa. Itu sebabnya sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi ini? Mari kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Kita orang yang sudah dibenarkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Nah, firman Tuhan mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Ini yang saya mau ajak kita teman-teman, khususnya orang percaya. Dan saya mau bawa juga saudara di dalam Yakobus pasal, mari kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25. Nah, Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara, di tengah situasi kita melihat bahwa sekarang ada banyak hoax yang tersebar di sosial media, sehingga memancing orang. Bahkan kita dengar di berita mengatakan bahwa banyak orang yang melakukan aksi anarkis karena
karena melihat ada berita hoax, karena terpengaruh oleh berita hoax. Tapi hari ini Tuhan belajar deh, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus yang katakan adalah cepat untuk mendengar. Dengarkan mana yang benar. Dan terutama dengarkan pimpinan Tuhan, dengarkan arahan dari Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Kemudian dan juga lambat untuk berkata-kata. Jangan langsung meresponi, jangan langsung mengatakan yang hal tidak baik, dan lambat juga untuk marah. Saudara, sekali lagi saya mengingatkan, apapun yang pemerintah kita buat, bahkan mereka membuat keputusan yang sangat buruk sekalipun, yang merugikan orang banyak, bahkan merugikan kekristenan kita, percayalah Tuhan masih pegang kendali. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, Tuhan masih pegang kendali. Dan ini yang pertama harus kita lakukan. Kita harus lambat untuk marah dan lambat untuk berkata-kata. Ini lambat untuk meresponi atau menanggapi segala sesuatu. Belajar untuk mendengar terlebih dahulu dengan baik. Dan kemudian dikatakan ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya kita marah dengan pemerintah sekarang. Tidak ada gunanya kita komplain. Tidak ada gunanya kita menyalahkan siapapun. Karena saudara harus percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali. Sebab itu dikatakan 21, buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkanmu. Ingat saudara bahwa kita harus menyingkirkan segala pikiran kotor, segala pikiran negatif. Walaupun pemerintah bermaksud yang tidak baik, tapi kita harus keluarkan itu. Karena dikatakan di sini, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Terimalah firman Tuhan. Ketika kita sudah mendengar dalam situasi ini, kita berhenti untuk cepat meresponi dengan kata-kata atau meresponi dengan marah. Mulailah saatnya untuk menerima setiap firman Tuhan yang kita dengar. Jadi yang pertama kita belajar untuk mendengar firman Tuhan, kemudian kita harus menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan mengatakan segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kita. So kita terima itu dengan iman kita. Karena apa? Karena itu yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Firman Tuhan berkuasa menyelamatkan kita di tengah situasi ini. Saudara, ingat, terima firman Tuhan. Dan yang kedua dikatakan adalah, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu sendiri. Dan yang harus dilakukan saudara bukan hanya mendengar, bukan hanya menerima dengan lemah lembut, tapi kita harus juga melakukan. Nah, apa yang harus dilakukan? Sekali lagi firman Tuhan mengatakan segala perkara mendatangkan kebaikan. Artinya yang harus dilakukan adalah kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau masih pegang kendali dalam situasi ini. Walaupun pemerintah bahkan bermaksud yang tidak baik, Tuhan, aku percaya Engkau masih pegang kendali. Engkau izinkan semua yang terjadi, ada maksud baik di belakang semua ini. Saudara, ini yang harus kita mengerti, saudara. Jangan langsung marah, jangan langsung komplain, tapi dengarkan Tuhan apa yang Engkau mau lakukan di tengah situasi, dan lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan juga mengajarkan kita harus mengusahakan kesejahteraan kota kita. Kita mulai berdoa bagi negara kita. Firman Tuhan mengatakan kalau kita merendahkan hati, berlutut dan mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang dan memulihkan keadaan kita. Saudara, ini saya percaya ini akan terjadi dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir saudara, di ayat 25, saya loncat ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi saudara, tidak hanya cukup untuk mendengar, menerima, dan melakukan. Tidak cukup hanya menjadi pelaku firman saudara, tapi dikatakan di sini kita harus meneliti hukum yang sempurna yang memerdekakan saudara. Ini yang membuat saya, mendorong saya saudara mengajak, membuat banyak program Bible study baik offline maupun online. Karena saya percaya waktu kita meneliti hukum yang sempurna itu, waktu saudara meneliti hukum yang sempurna itu, yaitu firman Tuhan, kebenaran Tuhan, maka saya percaya itu akan memerdekakan kita semua. Saudara, maaf ada suara ribut, tapi saudara, ini saya mau tekankan, mau dorong saudara, mulailah hadirin saudara. Ya, bukan hanya menjadi pelaku firman, kita harus mulai meneliti. Bagaimana caranya meneliti? Baca firman Tuhan dengan baik-baik.
Cari kata-kata kuncinya. Ikuti program-program Bible Study. Saya banyak mengadakan program Bible Study. Saudara bisa ikuti, follow Instagram saya yang ada linknya ada di deskripsi video ini, karena saya akan umumkan ada program-program baru Bible Study yang saya akan adakan. Karena saya percaya kalau kita meneliti hukum sempurna itu dan sungguh-sungguh melakukannya, kita akan berbahagia. Saudara mau berbahagia di tengah pandemi ini? Ini caranya, saudara. Mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan meneliti kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Pemasmur mengatakan, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Dia selalu daunnya itu selalu tidak layu daunnya. Bahkan dikatakan di sana, apa saja yang dilakukan berhasil. Saudara mau berhasil di tengah pandemi ini? Saudara, saya percaya kalau saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bahkan di sini katakan meneliti hukum sempurna itu, saudara akan berbahagia. Dan apa yang saudara lakukan berhasil dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara diberkati oleh video ini, saya sarankan saudara bagikan video ini kepada teman-temanmu, khususnya teman-teman kita seiman Kristen, karena ini yang harus kita ketahui dan ini yang harus kita lakukan. Dan kalau saudara mau ikut Bible Study, saudara bisa follow Instagram saya, karena saya akan mengumumkan program-program Bible Study yang saya akan adakan. Dan kalau saudara merasa ada yang perlu ditambahi atau pengalaman saudara mengenai firman Tuhan, please share kesaksian saudara mengenai pengalaman saudara dengan firman Tuhan di kolom komentar, karena saya percaya ini akan memberkati banyak orang. So, shalom, Tuhan Yesus memberkati.